Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonsum data dari API dan mengimplementasikannya pada aplikasi Android. Jadi pertama kita tentukan dulu API mana yang mau kita pakai. Dari sini saya mendapatkan list data buku sebagai contohnya data dummy ini dari Decoding. Jadi saya menggunakan get saja mendapatkan daftar buku. Untuk yang lainnya belum saya pakai dulu. Nah, di sini URL-nya itu kenapa di sini slash list, berarti URL yang pertama ini ditambah slash list. Untuk contohnya seperti ini. Ada slash list-nya. Sini terlihat ada errornya false berarti berhasil dan message-nya sukses. Bukunya ada 6 buku. Mungkin datanya sederhana, cuma kita lebih ke implementasinya. Oke. Setelah itu kita akan membuat untuk mengetes apakah API ini bisa kita ambil, kita jangan lupa buka Postman dulu untuk menembak bahasanya. Apakah API ini bisa digunakan atau tidak. Oke, ditunggu dulu API-nya. Nah, kalau di screenshotan ini sudah berhasil, URL-nya sama. Ini URL-nya sama dan hasilnya sudah kelihatan, tapi kita coba dulu aja. Oke, ini kita sama ini HTTPS web server book decoding episode.list, terus tipenya get, kita coba kirim. Nah, sini keluar ada ID, title, dan authornya. Laskar Pelangi, Andrea Hirata, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini hanya 6 ID. Hanya 6 jenis buku saja. Baik, setelah hasil API setelah ditembak dengan tipe get menggunakan Postman, selanjutnya kita akan membuat project Android dan mengatur implementasinya dulu. Nah, jadi pertama-tama saat kita membuat project Android ini, kita ke Gradle dulu. Nah, mengatur implementasinya ini. Nah, ini gunanya itu untuk menyesuaikan kebutuhan kita. Jadi kita kan sekarang latihan menggunakan retrofit. Nah, jadi retrofitnya update update yang terbaru. Terus menggunakan Android material yang paling terbaru juga untuk penggunaan card view-nya dan untuk Glide juga untuk fitur-fitur yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu untuk compile option-nya juga jangan lupa disesuaikan ke versi terbarunya agar penggunaan retrofit ini bisa berjalan lancar. Setelah mengatur implementation-nya, kita akan membuat book.java yang digunakan untuk menampung data di API. Nah, book ini untuk menampung data-data yang kita ambil dari API. Nah, serialized name ini disesuaikan dengan yang ada di Postman. Nah, ini kan ada ID, ada title, ada author. Dia ada di dalam jadi ini dokumennya dan ini kayak atasnya gitu, kayak foldernya books itu. Nah, jadi disesuaikan ID-nya sama, title-nya sama, dan author-nya sama. Jangan lupa besar kecilnya. Lalu kita panggil, lalu kita buat konstruktornya dan kita buat get-nya. Seperti itu. Setelah itu kita membuat list books.java untuk membuat list data-data mengenai buku. Nah, kan ini untuk satu saja. Ini untuk satu yang untuk jenisnya saja, jenis-jenis data yang kita ambil. Nah, ini untuk menampung data-data tersebut karena datanya kan lebih dari satu, datanya ada 6 kan. Nah, di sini kita membuat listnya. Ini list books. Nah, kita beri nama list books, serialized name-nya dari book ini. Nah, dari books yang ini. Lalu kita membuat codingannya seperti ini. Setelah itu membuat API client.java untuk menghubungkan aplikasi dengan API. Nah, untuk yang ini API client ini fungsinya untuk menghubungkan aplikasi kita dengan API. Pertama ini base URL-nya kita sesuaikan dengan
URL utama dari API ini. Ini kan URL utama ini, yang web server book tanpa slashnya ini web utama. Cuma kalau saya slashnya itu dimasukkan. Nah, jadi API client ini menghubungkan aplikasi dengan API secara general, secara website utamanya. Seperti itu. Ini dari retrofitnya seperti ini. Dan selanjutnya membuat API interface.java sebagai percabangan dari API client. Nah, sedangkan API interface ini kita memilih mau menggunakan percabangan yang mana gitu. Kan kalau saya kan menggunakan yang get-nya saja, menggunakan get. Nah, get itu URL-nya yang /list. Jadi kalau misalnya website ada banyak, kita pertama general dulu, itu yang di API client, yang API interface kita tujuannya kemana, tujuan lebih detail ya. Kalau saya kan tulis. Nah, di sini kita menggunakan add_get sama dengan add_get dalam kurung list. Berarti kita menggunakan list dengan metode get seperti itu. Dan getBooks kita menggunakan mengganti namanya, menyebutnya dengan getBooks. Setelah itu kita membuat tampilan dasar aplikasi. Setelah kita membuat permulaannya untuk mengolah datanya books dan list books, untuk networknya API client dan API interface, sekarang kita membuat tampilannya, yaitu di itemlist.xml. Nah, itemlist.xml ini untuk menampung, jadi datanya itu bakal berbentuk seperti apa. Ini udah saya bikin. Jadi card view, ada ID, title, dan authornya. Menyesuaikan dengan di Postman. Data API itu terdiri dari ID, title, dan author. Bisa kalau misalnya di ID itu ada image, bisa masukin image. Kalau ada deskripsi, bisa masukin deskripsi. Ini tergantung teman-teman aja kalau mau perlunya apa, seperti itu. Kalau saya hanya memasukkan 3 saja. Setelah itu kita membuat tampilan list data yang ada di API pada aplikasi. Nah, kalau ini yang tadi itu satuannya, nah sekarang kita bikin yang secara listnya. Jadi jika lebih dari satu, dia akan berbentuk seperti ini, list. Saya menggunakan constraint layout, terus ada recycler view-nya karena bisa di scroll atas ke bawah seperti itu. Maka menggunakan recycler view. Selanjutnya, membuat adapter yang digunakan sebagai jembatan antara API dengan aplikasi. Setelah itu, kita membuat adapternya. Ini di bagian UI-nya. Nah, adapter ini fungsinya, jadi Postman itu, dari data yang ada di Postman itu tidak langsung masuk ke main activity, tapi kita menggunakan adapter. Jadi diambil oleh adapter, lalu adapter akan mengirimnya ke main activity. Seperti itu. Jadi ini sebagai jembatannya lah. Seperti itu. Kita membuat create view holder, bind view holder, get item count, dan ini isinya ada. Ini isinya si view holder itu, dan ini si bind itu. Disesuaikan TV ID. Jadi ada TV ID, TV title, dan TV author. Seperti itu. Disesuaikan dengan yang kita ingin ambil datanya. Dan tipe datanya ada string, ada yang lain. Saya string semua. Baik, setelah itu membuat aktivitas utama proses konsumsi pada aplikasi. Nah, jadi adapter ini untuk menampung data-data dari API-nya, dari eksternal aplikasinya, yaitu dari website. Nah, main activity-nya ini dimasukkan ke dalam UI-nya, interface kita, tampilannya. Nah, jadi ada recycler view, kita menggunakan recycler view yang dari activity main, dan book adapter yang kita bikin sebagai adapternya. Nah, lalu di sini dibuat codingannya, terus diberikan juga percabangan. Jadi kalau misalnya berhasil, maka akan ditampilkan data-datanya sesuai yang ada di activity main dan item list. Nah, jika gagal, maka ada tulisan connection failed, seperti itu. Jadi biar kita tahu apakah ini gagal atau enggak koneksinya. Itu. Jadi yang kalau main activity ini ya proses utamanya dari pandangan Android-nya, seperti itu. Kalau book adapter itu dia sebagai jalan pertama dari data API ke Android.
seperti itu. Lalu yang terakhir mengatur izin koneksi antara API dan aplikasi. Nah, karena Android yang ini tuh perlu perlu izin permissionnya untuk menggunakan internet atau menghubungkan dengan API-nya, maka di sini dimasukkan user permission Android name, android.permission.internet seperti itu. Ini jadi kalau misalnya kita tidak memasukkan ini, aplikasi tidak akan bisa menghubungkan dengan URL yang kita tuju. Lalu hasilnya akan seperti ini. Jadi hasil dari data API yang sudah dikonsum dan ditampilkan pada aplikasi. Nah, di sini kita bisa langsung coba saja di run. Kita coba pakai screen copy SCR. Nah, ini sudah tampilan HP saya. Bisa di play. Kita play. Bisa ditunggu sebentar. Mungkin ini sedikit lebih lama ya. Sebelumnya saya sudah pernah menjalankan. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi dia akan menunggu dulu untuk mengambil aplikasinya. Nah, ini hasil dari kita. Nah, ini kan sudah selesai. Oke. Nah, sama hasilnya, berarti tidak ada bedanya sama yang kemarin. Nah, ini sama, ini ID-nya, ini judulnya, dan ini autornya. Nah, ini sesuai dengan yang ada di Postman. Di sini ada 6, yang terakhirnya eloquent. Nah, di sini juga ada 6, yang terakhirnya eloquent juga. Marriage Haverbrick, dan yang pertama Andrea Hirata. Nah, di sini juga sama. Di sini Marriage Haverbrick, dan ini Andrea Hirata. Nah, recycle view-nya itu seperti ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini saat kita nge-scroll ini, dan 1-2-nya kan hilang. Nah, itu masuk ke recycle view. Seperti itu. Ya mungkin tutorialnya sangat singkat, cuma implementasinya ya ini untuk implementasi dasar kita mengkonsum kan dari API, dari data yang dari API itu ke bentuk Android. Ya mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.